Bagaimana jika seorang CEO muda yang memiliki kekayaan 10 miliar rupiah rela meninggalkan seluruh kemewahannya, menyamar menjadi buruh miskin, hanya demi mencari ibu kandung yang hilang selama 20 tahun? Namun saat akhirnya bertemu, sang ibu justru difitnah sebagai pencuri, dihina di depan keluarganya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi melindungi seorang pemuda yang tidak ia sadari adalah anak kandungnya sendiri. Mampukah Chandra mengungkap kebenaran dan membalas pengorbanan ibunya? Saksikan kisah mengharukan ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk Anda. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, melapangkan rezeki, memudahkan segala urusan, mengabulkan doa-doanya, serta senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, teman-teman berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita berasal dari kota yang sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah inspiratif berikut ini. Langit pagi itu begitu cerah. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan kecil yang mengelilingi desa Sumberrejo. Embun masih menempel di dedaunan, sementara suara ayam berkokok bersahutan memecah kesunyian. Dari sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa, seorang perempuan parubaya tampak sibuk menyiapkan bekal untuk putra sematawayangnya. Namanya Lastri. Sejak suaminya meninggal dunia karena kecelakaan kerja 5 tahun sebelumnya, Lastri menjalani hidup seorang diri sambil membesarkan anak laki-lakinya yang baru berusia 9 tahun. Hidup mereka jauh dari kata berkecukupan. Setiap hari, Lastri menjual sayur mayur dan gorengan di pasar tradisional. Penghasilannya tak seberapa, tetapi ia selalu berusaha memastikan putranya tidak pernah tidur dalam keadaan lapar. Anak itu bernama Chandra. Meski hidup dalam keterbatasan, Chandra tumbuh menjadi anak yang ceria, sopan, dan rajin belajar. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia selalu membantu ibunya mengangkat keranjang dagangan hingga ke depan rumah. "Bu, nanti pulang sekolah Chandra bantu jualan lagi ya," ucapnya sambil tersenyum. Lastri mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. "Tidak usah dipaksakan, nak. Yang penting kamu belajar yang rajin. Ibu ingin suatu hari nanti kamu menjadi orang sukses." Chandra mengangguk mantap. Nanti kalau Chandra sudah besar, Chandra yang akan bekerja. Ibu tidak boleh capek lagi. Mata Lastri berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Ia memeluk putranya erat. "Cukup kamu jadi anak baik." Itu sudah membuat ibu bahagia. Hari-hari mereka memang sederhana. Pagi berjualan, siang memasak seadanya, malam belajar ditemani lampu minyak karena listrik di rumah sering padam. Namun, di rumah kecil itu, selalu ada tawa. Bagi Chandra, ibunya adalah seluruh dunianya. Suatu sore, Lastri menerima kabar bahwa adik kandungnya yang tinggal di kota sedang sakit keras. Ia harus segera menjenguknya. Perjalanan menuju kota hanya bisa ditempuh menggunakan bus antar kota yang berangkat dari terminal kabupaten. Keesokan paginya, Lastri mengajak Chandra ikut bersamanya. "Chandra, nanti jangan lepas dari pegangan ibu ya. Terminal itu ramai." "Iya, Bu." Perjalanan menuju terminal memakan waktu hampir 2 jam menggunakan angkutan desa. Sesampainya di sana, Chandra terpukau. Terminal itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia lihat. Bus datang dan pergi tanpa henti. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Suara klakson bersahut-sahutan. Orang-orang berjalan tergesa-gesa membawa tas besar. Lastri menggenggam tangan putranya erat. "Ingat ya, jangan dilepas." "Iya, Bu." Namun, takdir sering datang tanpa memberi peringatan. Saat mereka sedang menunggu bus tujuan Surabaya, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah pintu masuk terminal. "Copet! Copet!" Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Puluhan orang berlarian mengejar seseorang. Penumpang saling dorong. Pedagang menutup gerobaknya. Anak-anak menangis. Seorang pria bertubuh besar tanpa sengaja menabrak Lastri hingga tubuhnya terdorong ke samping. Pegangannya terlepas. "Chandra! Ibu!" Tubuh kecil Chandra ikut terseret arus manusia. Ia berusaha kembali. Namun, setiap langkahnya justru membuatnya semakin jauh. "Ibu!"
Lastri menembus kerumunan. Chandra! Chandra! Tangis keduanya tenggelam di tengah hiruk-pikuk terminal. Beberapa menit kemudian, keadaan mulai tenang. Namun, semuanya sudah terlambat. Chandra mengelilingi seluruh terminal sambil menangis. Ibu! Ibu! Tak ada jawaban. Lastri melakukan hal yang sama dari sisi lain. Chandra? Di mana kamu, nak? Orang-orang hanya menatap Iba. Tidak ada yang tahu kemana arah bocah kecil itu. Hari mulai gelap. Chandra masih duduk di sudut terminal. Matanya sembab. Perutnya lapar. Ia memeluk lututnya sambil terus memandangi setiap orang yang lewat. Berharap wajah ibunya muncul di antara kerumunan. Namun, yang datang hanyalah malam. Seorang petugas keamanan menghampirinya. Nak, kamu sendirian? Chandra mengangguk pelan. Ibu hilang? Petugas itu mengusap pundaknya. Siapa nama ibumu? Lastri? Ayahmu? Chandra menunduk. Ayah sudah meninggal. Petugas itu membawa Chandra ke pos keamanan. Pengumuman berkali-kali disampaikan melalui pengeras suara. Kepada Ibu Lastri, apabila mendengar pengumuman ini, harap menuju pos keamanan terminal. Putra Anda bernama Chandra sedang menunggu. Pengumuman itu diulang hingga larut malam. Tetapi, Lastri tidak pernah datang. Di tempat lain, Lastri juga mendatangi kantor polisi. Ia melaporkan kehilangan putranya. Seluruh malam ia habiskan menyusuri setiap sudut terminal. Setiap anak laki-laki seusia Chandra selalu ia hampiri. Namun, bukan putranya. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Pencarian dilakukan ke berbagai kota. Foto Chandra ditempel di banyak tempat. Tidak ada hasil. Sementara itu, Chandra akhirnya ditempatkan di sebuah panti asuhan. Hari pertama di sana menjadi hari yang paling sunyi dalam hidupnya. Setiap malam ia menangis. Ia memeluk baju lusuh milik ibunya yang masih tersisa. Bau khas ibunya perlahan mulai memudar. Namun, kenangannya tidak pernah hilang. Sebelum tidur, ia selalu menatap langit dari jendela kecil asrama. Ibu. Chandra pasti menemukan ibu. Apapun yang terjadi. Aku janji. 12 tahun berlalu. Chandra tumbuh menjadi remaja yang cerdas, disiplin, dan pekerja keras. Ia belajar tanpa mengenal lelah. Setelah lulus sekolah, ia memperoleh beasiswa kuliah. Di bangku kuliah, bakatnya dalam dunia bisnis mulai terlihat. Ia mendirikan usaha kecil bersama teman-temannya. Usaha itu berkembang pesat. Tahun demi tahun berlalu. Perusahaan yang ia bangun berubah menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Di usia 29 tahun, nama Chandra Pratama dikenal sebagai CEO muda yang memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar rupiah. Ia memiliki gedung perkantoran megah, rumah mewah, mobil-mobil mahal, puluhan perusahaan di berbagai bidang, ratusan karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Namun, setiap kali ulang tahunnya tiba, ia selalu memandangi sebuah foto lama. Foto seorang ibu yang memeluk anak kecil di depan rumah kayu sederhana. Foto itu sudah kusam. Sudut-sudutnya mulai robek. Tetapi selalu tersimpan rapi di dalam dompetnya. Di balik semua kesuksesan itu, masih ada satu luka yang belum pernah sembuh. Luka seorang anak yang kehilangan ibunya. Dan di dalam hati Chandra, hanya ada satu doa yang terus ia panjatkan setiap malam. Ya Allah, jika ibu masih Engkau beri kehidupan, izinkan aku bertemu dengannya sekali lagi. Aku tidak meminta apapun selain kesempatan untuk memeluknya, dan mengatakan bahwa anak kecil yang dulu hilang telah pulang. Doa itu selalu menjadi kalimat terakhir yang diucapkan Chandra setiap malam. Sudah 20 tahun berlalu sejak ia terpisah dari Bu Lastri di terminal kabupaten. Waktu telah mengubah banyak hal. Anak kecil yang dahulu menangis sambil memanggil ibunya, kini berdiri di puncak dunia bisnis sebagai salah satu CEO muda paling disegani di Indonesia. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kerinduan. Kerinduan itu justru semakin besar seiring bertambahnya usia. Pagi itu, matahari menyinari dinding kaca gedung Pratama Group yang menjulang lebih dari 30 lantai di pusat kota Jakarta.
Para karyawan mulai berdatangan dengan pakaian rapi. Mobil-mobil mewah keluar masuk area parkir bawah tanah. Para direktur telah bersiap mengikuti rapat mingguan. Di ruang kerjanya yang luas, Chandra duduk diam di balik meja kayu jati. Di hadapannya tergeletak sebuah map coklat yang sudah mulai usang. Map itu bukan berisi laporan keuangan. Bukan pula proposal investasi. Melainkan seluruh dokumen pencarian Bu Lastri selama 20 tahun terakhir. Di dalamnya terdapat salinan laporan kehilangan. Foto masa kecil. Potongan koran. Catatan kepolisian. Data dari Dinas Kependudukan. Bahkan daftar rumah sakit dan panti jompo yang pernah didatangi tim pencarinya. Semua sudah diperiksa. Semua sudah ditelusuri. Namun hasilnya selalu sama. Nihil. Chandra menarik napas panjang. Ia membuka dompet kulit hitam yang selalu dibawanya. Di balik kartu-kartu identitas dan kartu kredit, terselip foto lama yang mulai menguning. Foto seorang perempuan sederhana yang sedang memeluk anak laki-laki kecil. Senyum mereka begitu tulus. Chandra mengusap perlahan permukaan foto itu. Ibu, aku belum menyerah. Ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Masuk. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun melangkah masuk dengan penuh hormat. Namanya Pak Surya. Ia bukan hanya sekretaris utama perusahaan. Baginya, Pak Surya sudah seperti keluarga sendiri. Sejak Chandra masih menjadi mahasiswa, pria itulah yang selalu mendampinginya membangun usaha dari nol. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Surya. Pak Surya memperhatikan meja kerja Chandra. Ia kembali melihat map tua itu. Dalam hati ia menghela napas. Sudah bertahun-tahun setiap pagi pemandangan itu selalu sama. Bapak belum sarapan? Chandra hanya tersenyum tipis. Nanti saja. Pak Surya memahami. Setiap kali Chandra memandangi foto ibunya, biasanya ia kehilangan selera makan. Bapak, ada kabar? Pak Surya terdiam beberapa detik. Laporan dari tim pencarian baru saja masuk. Mata Chandra langsung terangkat. Bagaimana? Pak Surya menyerahkan sebuah amplop putih. Belum bisa dipastikan. Tetapi, kali ini berbeda. Jantung Chandra mulai berdegup lebih cepat. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Foto seorang perempuan tua. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya dipenuhi keriput. Tubuhnya kurus. Pakaiannya lusuh. Di punggungnya tergantung karung besar berisi barang-barang bekas. Chandra memandangi foto itu cukup lama. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Di mana ini? Desa Sumber Makmur, Kabupaten Wonosari. Siapa namanya? Menurut data warga, namanya Lastri. Tangan Chandra gemetar. Ia menatap Pak Surya. Lastri? Iya, Pak. Apakah ada nama lengkapnya? Tidak ada. Hanya dipanggil Bu Lastri. Chandra kembali melihat foto itu. Air matanya mulai menggenang. Umurnya? Kurang lebih 55 tahun. Sama seperti usia ibu seharusnya. Pak Surya mengangguk pelan. Masih ada lagi. Ia menyerahkan beberapa foto tambahan. Foto sebuah rumah bambu yang hampir roboh. Atapnya bocor. Dindingnya miring. Lantainya masih berupa tanah. Di depan rumah terdapat pohon mangga tua. Di sampingnya tumbuh bunga melati. Mata Chandra membesar. Bunga melati. Ibunya sangat menyukai bunga melati. Dulu, di depan rumah mereka juga ada pohon mangga. Dan bunga melati yang selalu dirawat setiap pagi. Chandra memejamkan mata. Potongan-potongan kenangan kecil kembali muncul. Ibu, kalau nanti Chandra besar, Chandra mau bikin rumah yang bagus. Lastri tertawa kecil. Rumah kecil ini sudah cukup. Tidak. Chandra mau rumah besar. Biar ibu tidak kehujanan kalau hujan turun. Kenangan itu begitu jelas. Seolah baru terjadi kemarin. Tim kita sudah memastikan? Pak Surya menggeleng. Belum.
Mengapa? Perempuan itu tidak memiliki dokumen lengkap. Tidak punya telepon. Tidak pernah keluar desa. Dan ia menolak ketika kami ingin memberi bantuan. Chandra mengernyit. Menolak? Iya. Katanya, kalau bukan hasil kerja sendiri, saya tidak mau menerimanya. Chandra terdiam. Kalimat itu sangat familiar. Dulu ibunya juga sering mengatakan hal yang sama. Nak, jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Walaupun kita miskin, harga diri jangan dijual. Jantung Chandra kembali berdebar. Semakin banyak kecocokan. Semakin besar harapan. Namun, semakin besar pula rasa takut. Bagaimana jika perempuan itu bukan ibunya? Harapan yang terlalu tinggi seringkali melahirkan luka yang jauh lebih dalam. Siang itu rapat direksi berlangsung seperti biasa. Puluhan direktur hadir. Mereka membahas ekspansi perusahaan ke luar negeri. Nilai investasi mencapai triliunan rupiah. Semua menunggu keputusan Chandra. Namun, pikiran Chandra tidak berada di ruang rapat. Yang ada di kepalanya hanyalah foto Bu Lastri. Salah satu direktur bertanya, Pak Chandra? Bapak setuju? Chandra tersadar. Maaf. Tolong ulangi. Semua saling berpandangan. Ini pertama kalinya mereka melihat Chandra kehilangan fokus. Rapat selesai lebih cepat. Setelah seluruh direktur keluar, Pak Surya kembali masuk. Bapak mau saya kirim tim lagi? Chandra menggeleng. Tidak. Saya akan pergi sendiri. Pak Surya tampak terkejut. Sendiri? Iya. Tanpa media. Tanpa pengawal. Tanpa rombongan. Kalau perempuan itu benar ibu saya ingin beliau mengenali saya sebagai manusia. Bukan sebagai orang kaya. Pak Surya memahami maksud itu. Bapak ingin mengujinya? Chandra mengangguk perlahan. Aku ingin tahu. Apakah ibu masih memiliki hati yang sama? Atau beliau berubah karena kerasnya kehidupan? Malam harinya, Chandra pulang ke rumah mewahnya. Rumah itu berdiri di atas lahan ribuan meter persegi. Di dalamnya terdapat kolam renang, taman, ruang bioskop pribadi, garasi berisi mobil-mobil sport. Namun rumah sebesar itu terasa sunyi. Tak pernah ada suara seorang ibu yang memanggilnya makan. Tak pernah ada aroma sayur bening buatan Bu Lastri. Tak pernah ada tangan hangat yang mengusap rambutnya ketika ia sakit. Semua kemewahan itu tidak pernah mampu menggantikan satu pelukan ibu. Chandra memasuki ruang penyimpanan pribadi. Di sana terdapat sebuah lemari besi. Ia membukanya perlahan. Bukan emas yang ia ambil. Bukan uang. Melainkan sebuah kantong plastik bening yang telah disimpan selama 20 tahun. Di dalamnya terdapat kaos biru kecil, celana pendek, dan sandal jepit anak-anak. Itulah pakaian yang dikenakannya saat terpisah dari Bu Lastri. Ia tidak pernah membuangnya. Chandra memegang kaos kecil itu. Air matanya jatuh tanpa terasa. Ibu, aku benar-benar ingin pulang. Keesokan paginya, seluruh staf perusahaan dikejutkan oleh keputusan mendadak sang CEO. Seluruh agenda selama 1 minggu dibatalkan. Semua rapat dialihkan kepada wakil direktur. Tidak ada yang mengetahui alasannya. Bahkan para direktur senior pun hanya mendapat satu kalimat singkat. Saya memiliki urusan keluarga yang lebih penting daripada bisnis. Pak Surya telah menyiapkan helikopter pribadi. Namun Chandra menolak. Ia juga menolak menggunakan mobil mewah. Sebagai gantinya, ia meminta sebuah mobil pickup tua milik salah satu gudang logistik perusahaan. Pak Surya kebingungan. Bapak yakin? Iya. Lalu pakaian? Chandra tersenyum. Siapkan pakaian buruh. Yang benar-benar sederhana. Bukan yang baru. Saya ingin terlihat seperti pekerja harian. Beberapa jam kemudian, seorang pria keluar dari area belakang perusahaan. Tak ada lagi jas mahal. Tak ada jam tangan mewah yang mencolok. Tak ada sepatu kulit buatan Italia.
Ia mengenakan celana kain kusam. Kemeja lengan panjang yang warnanya mulai pudar. Topi lusuh. Sandal jepit. Wajahnya sengaja dibuat sedikit lebih gelap oleh riasan sederhana. Tak seorang pun akan menyangka. Pria itu adalah CEO konglomerat dengan kekayaan miliaran rupiah. Sebelum mobil bergerak meninggalkan Jakarta, Pak Surya berkata pelan. Pak, kalau benar beliau adalah ibu Bapak, tolong peluk beliau selama yang Bapak inginkan. 20 tahun terlalu lama. Chandra mengangguk. Matanya kembali berkaca-kaca. Mobil tua itu pun melaju meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota, menuju sebuah desa kecil yang mungkin menyimpan jawaban atas pencarian panjang selama 2 dekade. Ia belum tahu bahwa di desa itu, seorang ibu bernama Bulastri juga masih menyimpan satu doa yang sama setiap malam. Ya Allah, kalau anakku masih hidup, izinkan aku melihat wajahnya sekali saja sebelum engkau memanggilku. Dan takdir. Kini perlahan sedang mempertemukan kembali dua hati yang telah lama dipisahkan. Ya Allah, kalau anakku masih hidup, izinkan aku melihat wajahnya sekali saja sebelum engkau memanggilku. Doa itu terus terucap dari bibir Bulastri setiap malam. Sementara itu, di jalan yang membelah hamparan sawah dan perbukitan, sebuah mobil pikap tua terus melaju perlahan menuju desa Sumber Makmur. Di balik kemudinya, Chandra menggenggam erat setir dengan kedua tangan. Berkali-kali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang tak beraturan. Perjalanan yang biasanya terasa singkat, kini terasa begitu panjang. Bukan karena jalan yang rusak. Bukan pula karena jaraknya yang jauh. Melainkan karena setiap kilometer yang ia lalui, semakin mendekatkannya kepada sosok yang selama 20 tahun hanya hidup di dalam doa dan kenangan. Di kursi sebelahnya tergeletak sebuah tas lusuh berisi pakaian sederhana, beberapa lembar uang secukupnya, dan sebuah foto lama yang selalu menemaninya. Ia membuka foto itu sekali lagi. Seorang perempuan muda sedang memeluk anak laki-laki berusia 9 tahun. Senyum mereka tampak begitu bahagia. Ibu. Semoga kali ini benar-benar ibu. Menjelang siang, mobil pikap itu akhirnya memasuki gerbang desa Sumber Makmur. Desa itu jauh dari kesan modern. Jalanannya masih berupa batu dan tanah yang sebagian berlubang. Rumah-rumah penduduk berdiri sederhana. Sebagian besar berdinding papan, sebagian lainnya masih terbuat dari anyaman bambu. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di pinggir jalan. Beberapa petani baru saja pulang dari sawah sambil memikul cangkul. Udara desa terasa sejuk. Suara burung terdengar bersahutan. Pohon-pohon rindang menaungi jalan kecil yang membelah desa. Entah mengapa, hati Chandra terasa hangat. Sudah lama ia tidak merasakan suasana seperti ini. Suasana yang mengingatkannya pada masa kecil. Ia menghentikan mobil di depan sebuah warung kecil. Seorang nenek sedang menyusun pisang goreng di atas nampan. Permisi, Nek. Iya, Nak. Saya mau tanya. Di desa ini ada yang bernama Bulastri? Nenek itu langsung mengangguk. Oh, Lastri pemulung itu? Jantung Chandra kembali berdegup. Iya. Rumahnya jauh, Nak. Di ujung desa. Kasihan orangnya. Sudah tua. Hidup sendirian. Anaknya katanya hilang waktu masih kecil. Kalimat terakhir itu membuat tenggorokan Chandra tercekat. Masih sering cerita tentang anaknya? Nenek itu tersenyum sedih. Hampir setiap hari. Kalau habis maghrib, dia biasanya duduk di teras. Sambil lihat jalan. Katanya, siapa tahu anakku pulang. Chandra memalingkan wajah. Matanya mulai basah. Ia segera mengucapkan terima kasih lalu kembali masuk ke mobil. Tangannya bergetar saat memegang kemudi. Ternyata, Bulastri tidak pernah berhenti menunggunya. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di ujung desa. Di hadapannya berdiri sebuah rumah bambu yang jauh lebih sederhana daripada foto yang diterima beberapa hari lalu. Atapnya tampak semakin rapuh. Beberapa bagian sudah ditambal dengan seng bekas. Dinding bambunya mulai berlubang. Halamannya sempit. Di sudut halaman terdapat pohon mangga tua yang sudah tidak terlalu lebat. Di dekat pagar bambu tumbuh bunga melati. Bunga itu berbunga kecil-kecil. Harumnya terbawa angin. Chandra menutup matanya. Air mata kembali menetes.
Bunga melati. Ibunya benar-benar masih menanam bunga melati. Ia turun dari mobil perlahan. Namun rumah itu tampak kosong. Seorang anak kecil yang sedang bermain tidak jauh dari situ menghampirinya. Mau cari siapa, Om? Bu Lastri. Oh, beliau belum pulang. Lagi cari barang bekas. Biasanya sore baru pulang. Chandra mengangguk pelan. Ia memandang rumah itu lama sekali. Rumah itu nyaris roboh. Tetapi tetap bersih. Halamannya disapu rapi. Pot-pot bunga tersusun sederhana. Semuanya menunjukkan bahwa pemilik rumah masih menjaga harga dirinya meski hidup dalam kemiskinan. Chandra duduk di bawah pohon mangga. Sudah hampir 2 jam ia menunggu. Sesekali warga lewat dan memperhatikannya. Tidak ada yang mengenalnya. Itulah yang ia inginkan. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat seorang perempuan tua berjalan perlahan. Tubuhnya membungkuk. Di punggungnya tergantung karung besar berisi botol plastik, kardus, dan besi bekas. Langkahnya sangat pelan. Sesekali ia berhenti karena kelelahan. Chandra berdiri. Dadanya semakin sesak. Perempuan itu persis seperti foto yang diterimanya. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, perempuan tua itu berhenti. Ia memandang Chandra dengan wajah bingung. Maaf. Kamu siapa, Nak? Suara itu. Suara yang pernah menemaninya tidur. Suara yang dulu selalu menyanyikan lagu sebelum ia terlelap. Meski kini terdengar lebih serak dan lemah, Chandra masih mengenalinya. Namun ia tidak boleh hanyut. Belum. Ia menundukkan kepala. Nama saya Chandra, Bu. Saya pendatang. Saya sedang mencari pekerjaan. Katanya di desa ini ada yang bisa menerima saya menginap beberapa hari. Bu Lastri tampak ragu. Ia memandang pakaian lusuh Chandra. Kemudian melihat tas kecil di tangannya. Kamu sudah makan? Pertanyaan itu membuat dada Chandra terasa sesak. Bukan pertanyaan tentang uang. Bukan tentang asal-usul. Melainkan, kamu sudah makan? Kalimat sederhana yang dulu hampir setiap hari didengarnya. Chandra menggeleng pelan. Belum, Bu. Bu Lastri tersenyum lembut. Kalau begitu masuklah. Rumah ibu memang jelek. Tapi kalau cuma makan seadanya, masih bisa. Air mata hampir jatuh. Namun Chandra segera menundukkan wajah agar tidak terlihat. Terima kasih, Bu. Begitu masuk ke dalam rumah, Chandra melihat hampir tidak ada barang berharga. Hanya sebuah dipan bambu. Meja kecil. Lemari kayu tua yang catnya mengelupas. Kompor minyak. Dan beberapa peralatan makan yang sudah kusam. Meski demikian, rumah itu sangat bersih. Tak ada sampah berserakan. Tak ada bau tak sedap. Bu Lastri segera membuka karung hasil memulung. Ia memisahkan botol plastik. Kardus. Kaleng. Semuanya dikerjakan dengan teliti. Chandra memperhatikan diam-diam. Tangannya yang mulai keriput masih bergerak cekatan. Sesekali ia batuk kecil. Nak. Iya, Bu. Tolong ambilkan ember itu. Baik. Chandra segera membantu. Tidak usah malu. Di rumah ini kita saling membantu. Kalimat itu membuat Chandra kembali teringat masa kecil. Dulu, setiap kali membantu ibunya, Bu Lastri selalu mengatakan hal yang sama. Menjelang sore, Bu Lastri mengambil beras dari sebuah kaleng kecil. Isinya tinggal sedikit. Paling banyak cukup untuk 2 orang. Ia menuangkannya ke dalam panci. Kemudian mengambil seikat kangkung dan sepotong tempe. Itulah seluruh persediaan makanan di rumah. Chandra melihat semuanya. Ibu, maaf. Batin Chandra berbisik. Kalau saja aku datang sebagai diriku sendiri. Ibu tak perlu hidup seperti ini. Namun ia tetap bertahan dengan penyamarannya. Beberapa saat kemudian, masakan sederhana itu siap. Nasi hangat. Sayur bening kangkung. Tempe goreng. Dan sambal terasi. Aromanya memenuhi rumah kecil itu.
Bu Lastri mengambil piring. Ia mengisi piring Chandra lebih dahulu. Nasinya lebih banyak. Tempenya 2 potong. Sedangkan untuk dirinya sendiri, hanya sedikit nasi. 1 potong tempe kecil. Chandra memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Bu, kenapa punya saya lebih banyak? Bu Lastri tersenyum. Kamu masih muda. Kerjanya pasti berat. Ibu sudah tua. Sedikit juga kenyang. Kalimat itu benar-benar menghancurkan pertahanan hati Chandra. Sejak kecil, ibunya memang selalu melakukan hal yang sama. Memberikan bagian terbaik kepada anaknya. Dan menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri. Chandra menahan air mata. Ia pura-pura sibuk mengambil air minum. Saat makan, Bu Lastri bertanya dengan lembut. Orang tuamu di mana, nak? Chandra terdiam beberapa saat. Saya juga sedang mencari ibu saya. Sendok di tangan Bu Lastri berhenti. Ia memandang Chandra cukup lama. Lama hilangnya? 20 tahun. Bu Lastri tersenyum pahit. Sama seperti anak ibu. Sampai sekarang belum ketemu. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa ibu dan anak yang saling mencari itu sedang duduk berhadapan. Mereka makan dari meja yang sama. Menghirup udara yang sama. Namun takdir masih menahan pengakuan itu. Malam mulai turun. Listrik desa kembali padam. Rumah kecil itu hanya diterangi lampu minyak. Setelah salat Isya, Bu Lastri duduk di teras. Tatapannya mengarah ke jalan desa yang mulai gelap. Chandra ikut duduk di sampingnya. Tak ada yang berbicara. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Bu Lastri berkata pelan. Dulu, ibu juga punya anak laki-laki. Namanya Chandra. Usianya 9 tahun waktu hilang. Kalau sekarang masih hidup, harusnya sudah sebesar kamu. Jantung Chandra berdetak semakin keras. Bu Lastri melanjutkan. Kadang orang bilang, ibu harus ikhlas. Tapi, hati seorang ibu tidak tahu caranya melupakan. Selama ibu masih bernapas, ibu akan tetap menunggu. Air mata menetes di pipi Chandra. Ia segera membuang wajah ke arah lain agar tidak terlihat. Dalam hati ia berkata lirih. Ibu, maafkan Chandra. Aku sudah ada di samping ibu. Tapi aku belum bisa memeluk ibu. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku ingin memastikan bahwa cintamu memang tidak pernah berubah. Malam itu, Chandra tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di atas tikar tua yang disediakan Bu Lastri. Dari balik celah dinding bambu, cahaya bulan masuk perlahan. Sementara di ruang sebelah, ia mendengar suara batuk Bu Lastri yang tak kunjung berhenti. Ia baru menyadari satu hal. Perempuan yang selama ini ia cari. Bukan hanya hidup dalam kemiskinan. Tetapi juga menyimpan penderitaan seorang diri. Dan Chandra berjanji dalam hati. Apapun yang harus terjadi, ia tidak akan membiarkan ibunya menderita lebih lama lagi. Namun ia tidak menyangka. Keesokan pagi, sebuah peristiwa akan membuat penyamarannya benar-benar diuji. Sekaligus membuka awal dari penghinaan yang akan mengubah kehidupan seluruh keluarga Bu Lastri. Apapun yang harus terjadi, aku tidak akan membiarkan ibu menderita lebih lama lagi. Kalimat itu terus berputar di dalam benak Chandra. Malam sebelumnya, ia hampir tidak memejamkan mata. Suara batuk Bu Lastri yang terdengar dari ruang sebelah seolah menusuk dadanya. Setiap kali batuk itu terdengar, ia ingin segera bangkit, memeluk ibunya, lalu berkata, Bu, aku sudah pulang. Namun ia menahan diri. Ia belum boleh membuka identitasnya. Ia ingin melihat lebih jauh bagaimana kehidupan ibunya. Ia juga ingin mengetahui orang-orang seperti apa yang selama ini berada di sekeliling Bu Lastri. Fajar mulai menyingsing. Udara desa masih dingin. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah di belakang rumah bambu itu. Suara azan subuh menggema dari musala kecil yang berjarak sekitar 200 meter. Bu Lastri sudah bangun lebih dahulu. Seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun, ia menyapu halaman, menyiram bunga melati, lalu menyiapkan air panas menggunakan tungku kayu. Chandra diam-diam memperhatikan dari balik pintu.
Ia baru menyadari bahwa langkah ibunya tidak lagi sekuat dulu. Setiap kali mengangkat ember berisi air, tubuh Bu Lastri sedikit bergetar. Sesekali perempuan itu memegang pinggangnya sambil meringis menahan nyeri. Namun setelah rasa sakit itu mereda, ia kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu masih sekeras dulu. Gumam Chandra pelan. Selesai salat subuh, Bu Lastri memasak bubur sederhana dari sisa nasi semalam. Ia menambahkan sedikit garam dan irisan daun bawang yang dipetik dari belakang rumah. Bangun, nak. Iya, Bu. Makan dulu. Chandra duduk di depan meja kecil. Bubur itu tampak sangat sederhana. Tidak ada lauk. Hanya kerupuk yang sudah sedikit melempem. Namun saat Chandra menyuapkannya ke mulut, ia langsung terdiam. Rasanya persis seperti bubur yang dulu sering dimasakkan ibunya ketika ia sakit. Tanpa sadar air matanya hampir menetes. Kenapa, nak? Kurang enak? Chandra cepat-cepat menggeleng. Tidak, Bu. Enak sekali. Bu Lastri tersenyum lega. Syukurlah. Ibu kira lidah orang kota tidak cocok makan beginian. Chandra hanya tersenyum tipis. Seandainya Bu Lastri tahu. Selama 20 tahun, tidak ada makanan restoran mahal yang mampu mengalahkan rasa masakan sederhana itu. Selesai sarapan, Bu Lastri mulai mengenakan topi capingnya. Ia memasukkan beberapa karung kosong ke dalam gerobak kecil yang rodanya sudah mulai miring. Chandra segera berdiri. Bu, biar saya bantu. Tidak usah. Ibu sudah biasa. Saya ikut saja. Bu Lastri memandang wajah Chandra beberapa saat. Kamu tidak malu? Malu kenapa? Ikut pemulung. Chandra tersenyum. Pekerjaan yang halal tidak pernah memalukan. Bu Lastri tersenyum bangga. Kalimat itu mengingatkannya pada seseorang. Dulu, suaminya juga sering berkata demikian. Dan ternyata, anaknya kini memiliki prinsip yang sama. Mereka pun berjalan menyusuri desa. Sepanjang jalan, Bu Lastri memunguti botol plastik, kardus bekas, dan kaleng minuman yang ditemukan di pinggir jalan. Chandra ikut membantu tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik. Padahal, kalau ia mau, 1 jam kerja di kantornya bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada hasil memulung Bu Lastri selama beberapa bulan. Tetapi hari itu, ia justru merasa jauh lebih tenang. Beberapa warga mulai memperhatikan. Itu siapa yang bantu Lastri? Tidak tahu. Katanya pendatang. Kasihan juga. Masih muda kok jadi buruh serabutan. Chandra mendengar semua komentar itu. Namun ia hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa menghadapi hinaan. Di dunia bisnis, fitnah jauh lebih kejam daripada sekadar cibiran. Menjelang pukul 9 pagi, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Rumah itu paling megah di desa. Bangunannya bertingkat 2. Halamannya luas. Di garasi terparkir 2 mobil baru. Di depan rumah tampak banyak orang sedang memasang tenda. Beberapa perempuan sibuk memasak. Laki-laki menata kursi. Anak-anak berlarian membawa balon. Bu Lastri berhenti. Oh ya? Hari ini syukuran cucu Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah kakak kandung almarhum suami Bu Lastri. Secara keluarga, mereka masih memiliki hubungan dekat. Namun sejak suaminya meninggal dan kehidupan Bu Lastri semakin miskin, hubungan itu perlahan merenggang. Meski demikian, Bu Lastri tetap datang setiap kali ada acara keluarga. Bukan karena berharap diberi makan, melainkan karena ia masih menghormati tali persaudaraan. Chandra melihat wajah Bu Lastri sedikit ragu. Ibu tidak jadi masuk? Bu Lastri tersenyum kecil. Diundang. Tapi, kadang ibu tidak enak. Kenapa? Ya? Pakaian ibu begini. Nanti malu-maluin keluarga. Hati Chandra terasa perih. Ternyata, ibunya sudah terbiasa merasa rendah diri karena kemiskinan. Padahal yang miskin hanyalah hartanya. Bukan harga dirinya. Baru beberapa langkah memasuki halaman, terdengar suara seorang perempuan. Bukannya itu Lastri? Semua kepala langsung menoleh.
Seorang wanita berusia sekitar 45 tahun berjalan mendekat. Pakaiannya sangat mewah. Perhiasan emas menghiasi leher dan tangannya. Namanya Burina. Istri dari anak sulung Pak Wiryo. Tatapannya langsung berhenti pada karung lusuh yang masih dibawa Bu Lastri. Lastri? Kamu ini bagaimana sih? Mau datang ke acara keluarga masih bawa karung sampah? Beberapa tamu mulai tertawa kecil. Bu Lastri langsung gugup. Maaf. Tadi habis kerja. Saya lupa menaruhnya. Burina menutup hidung. Aduh. Bau sekali. Tolong karungnya jangan dibawa masuk. Nanti tamu-tamu tidak nyaman. Wajah Bu Lastri memerah. Dengan tergesa-gesa ia meletakkan karung itu di luar pagar. Chandra mengepalkan tangan. Ia ingin membalas. Namun ia menahan diri. Belum saatnya. Ketika mereka hendak masuk kembali, seorang pria muda berpakaian rapi menghentikan langkah mereka. Namanya Dimas. Putra Burina. Sepupu jauh Chandra. Namun tentu saja tidak ada yang mengetahui hubungan darah itu. Dimas memandang Chandra dari atas sampai bawah. Siapa ini? Bu Lastri menjawab pelan. Anak perantauan. Lagi cari kerja. 2 hari ini numpang di rumah saya. Dimas langsung tertawa sinis. Oh, kirain siapa? Lastri? Kamu saja hidupnya susah. Masih sempat-sempatnya pelihara pengangguran. Beberapa orang kembali tertawa. Chandra tetap diam. Ia memilih menundukkan kepala. Namun dalam hati, ia mengingat setiap wajah yang mempermalukan ibunya. Bukan untuk membalas dendam, melainkan agar suatu hari nanti mereka belajar menghargai sesama manusia. Acara syukuran akhirnya dimulai. Semua tamu duduk di kursi yang telah disediakan. Namun ketika Bu Lastri dan Chandra hendak duduk di barisan depan yang masih kosong, seorang panitia segera menghampiri. Maaf. Kursi ini untuk tamu keluarga. Bu Lastri tersenyum. Kami memang keluarga. Panitia tampak serba salah. Belum sempat menjawab, Burina sudah berseru dari kejauhan. Lastri? Kalian duduk di belakang saja. Di dekat dapur. Biar lebih gampang kalau nanti diminta bantu cuci piring. Suasana kembali dipenuhi tawa kecil. Bu Lastri hanya mengangguk. Iya. Ayo, nak. Chandra mengikuti ibunya menuju sudut belakang. Di sana hanya ada bangku plastik bekas. Sebagian bahkan retak. Namun Bu Lastri duduk tanpa mengeluh sedikit pun. Ibu tidak marah? Tanya Chandra pelan. Bu Lastri menggeleng. Sudah biasa. Yang penting kita datang dengan niat baik. Jawaban sederhana itu membuat Chandra semakin kagum. Ibunya benar-benar tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Tak lama kemudian, makanan mulai dibagikan. Para tamu di depan mendapat hidangan lengkap. Nasi hangat, rendang, ayam bakar, udang, buah, minuman dingin. Sedangkan untuk meja belakang, panitia datang membawa baki yang berbeda. Isinya hanya nasi putih, mie goreng, dan kerupuk. Chandra memperhatikan semuanya. Bukan karena ia ingin makanan mewah, tetapi karena perlakuan yang begitu jelas dibedakan. Yang membuat dadanya semakin sesak adalah Bu Lastri justru tersenyum. Nak, makan saja. Sudah alhamdulillah masih dikasih. Chandra menatap wajah ibunya. Dalam hati ia berkata, Ibu, selama 20 tahun aku bekerja siang malam agar bisa membahagiakanmu. Tapi ternyata selama ini ibu justru hidup menahan semua penghinaan sendirian. Setelah makan selesai, seorang perempuan tua menghampiri Bu Lastri. Namanya Maksumi. Ia adalah tetangga lama yang masih sering memperhatikan keadaan Bu Lastri. Maksumi berbisik pelan. Lastri? Kamu hati-hati ya. Burina dari tadi tidak senang kamu datang. Bu Lastri tersenyum. Tidak apa-apa. Mungkin dia lagi capek. Maksumi menghela napas. Kamu memang tidak pernah berubah. Selalu memikirkan orang lain. Chandra mendengar percakapan itu.
Ia mulai menyadari. Penghinaan yang diterima Bu Lastri ternyata bukan baru sekali. Melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan yang lebih menyakitkan, ibunya memilih diam agar tidak menimbulkan keributan. Menjelang siang, acara semakin ramai. Anak-anak berlarian. Orang dewasa saling berbincang. Beberapa tamu keluar masuk rumah. Tidak ada seorang pun yang menyadari. Di balik senyum tenang Chandra, ada sepasang mata yang terus mengamati setiap kejadian. Ia belum membuka identitasnya. Namun ia mulai merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan firasat itu benar. Di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita menjerit keras. Kalung emasku. Kalung emasku hilang. Seluruh tamu langsung berdiri. Suasana yang semula penuh tawa berubah menjadi tegang. Beberapa orang berlarian menuju ruang tamu. Tak seorang pun menyadari. Peristiwa itulah yang akan menjadi awal dari fitnah besar yang menghancurkan harga diri Bu Lastri, sekaligus membuka jalan menuju terbongkarnya identitas asli Chandra. Kalung emasku. Kalung emasku hilang. Jeritan itu menggema ke seluruh penjuru rumah Pak Wiryo. Suasana yang semula dipenuhi tawa dan obrolan hangat berubah menjadi hening dalam hitungan detik. Semua tamu spontan berdiri dari tempat duduk mereka. Beberapa orang saling berpandangan, sementara yang lain bergegas masuk ruang tamu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chandra yang sejak tadi duduk di samping Bu Lastri segera bangkit. Bu Lastri ikut berdiri dengan wajah bingung. Ada apa ya, nak? Entahlah, Bu. Mereka berjalan menuju kerumunan. Di tengah ruang tamu berdiri seorang wanita berusia sekitar 35 tahun. Ia mengenakan kebaya mahal berwarna merah marun dengan perhiasan yang mencolok di leher dan kedua tangannya. Namanya Maya. Ia merupakan adik ipar Burina yang datang dari kota. Wajahnya tampak panik. Ia berkali-kali meraba lehernya. Kalungku. Kalung emas berlian pemberian suamiku. Harganya hampir 200 juta. Semua tamu langsung terkejut. 200 juta? Ya Allah. Siapa yang berani mengambil? Pak Wiryo yang sejak tadi menerima tamu segera menghampiri. Maya. Coba tenang dulu. Terakhir kamu lihat kapan? Tadi sebelum makan. Aku lepas sebentar di kamar karena gerah. Habis itu aku keluar. Pas balik lagi, sudah tidak ada. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Sekarang siapa saja yang masuk ke kamar? Harus dicari. Kalau tidak nanti semua dicurigai. Burina langsung mengangkat suara. Betul? Kita harus periksa. Kalung itu mahal. Tidak mungkin hilang sendiri. Beberapa laki-laki mulai memeriksa setiap sudut rumah. Lemari dibuka. Laci diperiksa. Kolong tempat tidur dilihat satu persatu. Namun tidak ada hasil. Sementara itu, para tamu mulai saling memandang dengan curiga. Tidak sedikit yang mulai menuduh tanpa dasar. Jangan-jangan ada orang luar. Iya. Biasanya pencuri memanfaatkan acara ramai. Kalimat itu membuat Burina tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah Bu Lastri. Loh? Hari ini ada orang asing. Semua mata langsung mengikuti arah pandangannya. Tatapan mereka berhenti pada Chandra. Pria muda berpakaian lusuh yang baru 2 hari berada di desa. Suasana mendadak berubah. Dimas tersenyum sinis. Iya juga. Kita semua saling kenal. Cuma dia yang tidak dikenal. Beberapa orang mulai mengangguk. Benar. Dia pendatang. Belum tahu asal-usulnya. Bu Lastri langsung melangkah maju. Tidak. Anak ini bukan pencuri. Burina menyilangkan tangan. Lastri. Kamu kenal dia baru berapa hari? 2 hari. Terus berani menjamin? Bu Lastri menjawab mantap. Saya percaya. Ucapan itu membuat Chandra menoleh. Tatapan mereka bertemu. Di mata Bu Lastri tidak ada sedikit pun keraguan. Hanya keyakinan. Padahal, ia bahkan belum tahu bahwa pria di depannya adalah anak kandungnya sendiri. Pak Wiryo mencoba menenangkan keadaan. Jangan menuduh dulu.
Kita cari baik-baik. Namun Maya sudah terlanjur emosi. Aku tidak peduli. Kalung itu harus ditemukan. Kalau perlu, periksa semua tas. Kalimat itu disambut beberapa orang. Iya. Supaya adil. Akhirnya satu persatu tamu membuka tas mereka. Sebagian tanpa keberatan. Namun demi menghindari fitnah, mereka tetap mengikuti pemeriksaan. Ketika giliran Chandra tiba, Dimas maju lebih dulu. Sini. Biar aku yang periksa. Chandra menyerahkan tas lusuhnya dengan tenang. Isinya hanya pakaian ganti. Handuk kecil. Dompet tipis. Dan beberapa lembar uang. Tidak ada kalung emas. Dimas tampak kecewa. Bukan di tas. Bu Rina masih belum puas. Coba periksa bajunya. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling berpandangan. Seorang pria tua berkata pelan. Itu sudah keterlaluan. Namun Bu Rina tetap bersikeras. Kalau tidak bersalah. Kenapa takut? Chandra menarik napas panjang. Ia membuka kedua tangannya. Silakan. Dimas mulai memeriksa saku-saku celana dan kemeja Chandra. Tetap tidak ditemukan apa-apa. Maya mulai kesal. Lalu kemana kalungku? Ketika suasana mulai sedikit tenang, tiba-tiba seorang anak kecil berteriak. Itu apa? Semua orang menoleh. Anak itu menunjuk ke arah karung barang bekas milik Bu Lastri yang masih berada di luar pagar. Bu Rina langsung berjalan cepat. Coba lihat. Karung itu dibuka. Botol plastik. Kardus. Kaleng. Kain bekas. Semua dikeluarkan. Lalu, sebuah kotak perhiasan kecil jatuh dari sela-sela kardus. Ruangan seolah membeku. Maya langsung mengambil kotak itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Kalungku. Semua orang terkejut. Kalung emas itu benar-benar berada di dalam kotak tersebut. Puluhan pasang mata langsung mengarah kepada Bu Lastri. Tatapan mereka berubah tajam. Penuh kecurigaan. Bu Lastri memucat. Bu? Bukan saya. Saya tidak tahu. Namun tidak ada yang mau mendengar. Bu Rina menunjuk wajah Bu Lastri. Masih berani mengelak? Buktinya ada di karungmu. Maya ikut berteriak. Pantas saja dari tadi membela anak itu. Ternyata kalian komplotan. Dimas menatap Chandra sinis. Pendatang dan pemulung. Cocok. Kalimat itu membuat beberapa tamu ikut bergumam. Ternyata benar. Kasihan Pak Wiryo. Acara keluarga malah dimasuki pencuri. Chandra mengepalkan kedua tangannya. Ia tahu. Ini jelas bukan kebetulan. Seseorang sengaja memasukkan kotak itu ke dalam karung. Namun ia masih memilih diam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana ketulusan Bu Lastri. Dan siapa sebenarnya dalang di balik fitnah ini. Bu Lastri menangis. Sumpah. Saya tidak mengambil. Saya bahkan tidak masuk ke kamar. Maya langsung memotong. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Kamu yang paling miskin di sini. Kamu paling butuh uang. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai mengangguk. Masuk akal. Iya. Orang miskin bisa nekat. Chandra tidak tahan lagi mendengar ucapan itu. Ia melangkah satu langkah ke depan. Jangan menghina orang miskin. Semua orang menoleh. Dimas tersenyum mengejek. Wah. Berani juga. Kamu mau bela? Tentu. Karena saya tahu Bu Lastri bukan pencuri. Maya tertawa sinis. Kamu tahu? Kalian baru kenal 2 hari. Chandra menjawab tenang. Orang yang jujur bisa terlihat dari sikapnya. Bu Rina langsung menyela. Kalau begitu, kamu saja yang mencuri. Ruangan kembali gaduh. Pak Wiryo mulai kehilangan kesabaran. Cukup. Sebelum polisi datang. Sebaiknya yang mengambil mengaku saja.
Bulastri langsung menggeleng keras. Saya tidak mencuri. Sungguh. Air matanya terus mengalir. Ia bahkan mengangkat kedua tangannya. Demi Allah, saya tidak pernah mengambil milik orang lain. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Saat itulah Maksumi tiba-tiba maju. Tunggu. Saya mau bicara. Semua orang menoleh. Maksumi berkata tegas. Saya kenal Lastri lebih dari 30 tahun. Dia miskin. Tapi tidak pernah mengambil milik orang. Bu Rina mencibir. Maksumi. Bukti sudah ada. Masa masih dibela? Maksumi menggeleng. Justru karena ada bukti. Kita harus berpikir. Orang mencuri mana mungkin menyimpan barang curian di tempat yang paling mudah ditemukan. Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai saling berpandangan. Benar juga. Kalau Bulastri benar-benar mencuri, mengapa kalung itu justru berada di dalam karung yang terbuka? Namun Maya langsung membalas. Itu namanya belum sempat disembunyikan. Beberapa orang kembali mengangguk. Bulastri memandang satu persatu wajah keluarganya. Tak satu pun yang percaya. Semua orang memandangnya dengan jijik. Padahal, selama puluhan tahun ia tidak pernah sekalipun mengambil hak orang lain. Perempuan tua itu akhirnya menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke lantai. Dengan suara lirih ia berkata, kalau memang kalian tidak percaya, silakan laporkan saya ke polisi. Tapi, jangan salahkan anak ini. Dia tidak tahu apa-apa. Semua orang terdiam. Bahkan di saat dirinya sendiri terancam. Bulastri masih berusaha melindungi Chandra. Chandra menggigit bibirnya kuat-kuat. Dadanya terasa sesak. Ia hampir membuka identitasnya saat itu juga. Namun ia kembali menahan diri. Masih ada sesuatu yang belum beres. Ia yakin. Pelaku sebenarnya masih berada di ruangan itu. Dan orang tersebut sedang menikmati kekacauan yang terjadi. Di tengah ketegangan itu, seorang pria bertubuh besar melangkah masuk dari halaman. Ia adalah ketua RT yang baru datang setelah mendengar keributan. Ada apa ini? Pak Wiryo menjelaskan semuanya. Ketua RT mengangguk pelan. Saya usul. Kalau memang belum ada yang mengaku, sebaiknya kita panggil polisi. Kalimat itu membuat wajah beberapa orang berubah. Terutama seseorang yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan. Tatapannya mulai gelisah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Chandra menangkap perubahan ekspresi itu. Matanya menyipit. Insting bisnis yang selama ini menemaninya mengambil keputusan besar mengatakan satu hal. Pelaku sebenarnya mulai panik. Dan Chandra tahu, kebenaran tidak akan lama lagi terungkap. Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah tindakan nekat dari Bulastri membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Perempuan tua itu perlahan melangkah ke depan. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berlutut di hadapan seluruh keluarganya. Izinkan saya membuktikan bahwa saya bukan pencuri. Tindakan itulah yang menjadi awal dari pengorbanan terbesar seorang ibu demi melindungi anaknya, tanpa pernah menyadari bahwa anak yang dibelanya adalah darah dagingnya sendiri. Izinkan saya membuktikan bahwa saya bukan pencuri. Suara Bulastri bergetar. Perempuan tua itu tetap berlutut di tengah ruang tamu, sementara air matanya terus menetes membasahi pipi yang mulai dipenuhi keriput. Kedua tangannya terkatup di depan dada. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kesedihan yang begitu dalam. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman melihat seorang perempuan tua diperlakukan seperti itu. Namun, tidak sedikit pula yang tetap memandangnya dengan sinis. Bu Rina melipat kedua tangan di dada. Kalau memang tidak mencuri, buktikan. Bulastri mengangguk pelan. Saya akan buktikan. Tapi, saya mohon, jangan libatkan anak ini. Ia menunjuk ke arah Chandra. Dia tidak bersalah. Kalimat itu membuat dada Chandra seperti diremas. Sekali lagi, ibunya memilih melindungi dirinya dibanding menyelamatkan nama baiknya sendiri. Padahal Bulastri sama sekali belum mengetahui bahwa pria yang dipanggilnya, Nak, itu adalah anak kandung yang selama 20 tahun ia cari. Ketua RT maju beberapa langkah.
Bu Lastri. Ibu tidak perlu berlutut. Kita masih bisa mencari jalan keluarnya. Namun Bu Lastri menggeleng. Kalau saya diam, semua orang akan tetap menganggap saya pencuri. Saya tidak ingin nama almarhum suami saya rusak. Saya juga tidak ingin anak muda ini ikut difitnah. Pak Wiryo mulai menundukkan kepala. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul di hatinya. Selama bertahun-tahun, ia mengetahui bahwa Bu Lastri hidup miskin. Tetapi ia juga tahu satu hal. Adik iparnya itu tidak pernah mengambil milik orang lain. Sayangnya, bukti yang ada seolah berbicara sebaliknya. Maya masih memegang kotak perhiasan itu. Kalau bukan kamu, terus siapa? Bu Lastri menjawab dengan suara lirih. Saya tidak tahu. Sungguh. Saya bahkan tidak pernah masuk ke kamar. Bu Rina langsung memotong. Sudahlah. Kalau terus mengelak, kita tunggu polisi saja. Dimas ikut menimpali. Biar nanti ketahuan semuanya. Beberapa tamu mengangguk setuju. Suasana kembali memanas. Di tengah keributan itu, Chandra mulai memperhatikan setiap wajah yang berada di ruangan. Pengalamannya memimpin perusahaan selama bertahun-tahun membuatnya terbiasa membaca bahasa tubuh seseorang. Ia tidak melihat ke arah Bu Rina. Tidak juga ke arah Maya. Tatapannya justru berhenti pada seorang pria muda yang sejak tadi berdiri di dekat pintu belakang. Namanya Arman. Keponakan jauh Pak Wiryo. Sejak awal keributan, Arman hampir tidak pernah berbicara. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Chandra. Tangannya terus berkeringat. Tatapannya gelisah. Sesekali ia melirik ke arah pintu seolah ingin pergi. Chandra menyimpan kecurigaannya. Tetapi ia belum memiliki bukti. Ketua RT kembali berbicara. Sebelum polisi datang, saya ingin bertanya sekali lagi. Apakah ada yang melihat langsung Bu Lastri mengambil kalung? Semua orang saling memandang. Tidak ada jawaban. Kalau begitu, siapa yang melihat Chandra mengambil? Kembali hening. Tidak seorang pun mengangkat tangan. Ketua RT menghela napas. Berarti, semuanya hanya berdasarkan ditemukannya kalung di dalam karung. Bu Rina segera menyela. Itu sudah cukup. Ketua RT menggeleng. Belum tentu. Karena barang bisa saja dipindahkan. Ucapan itu membuat Arman semakin gelisah. Chandra melihat perubahan itu dengan jelas. Tiba-tiba Maya kembali berteriak. Sudah. Aku tidak mau dengar alasan lagi. Pokoknya mereka harus bertanggung jawab. Ia menunjuk Bu Lastri. Lihat. Dia masih pura-pura menangis. Kalian percaya air mata orang seperti ini? Kalimat itu membuat beberapa tamu kembali terpancing. Iya. Kalau tidak bersalah, kenapa barangnya ada di karung? Benar. Kasusnya sudah jelas. Mendengar berbagai tuduhan itu, Bu Lastri kembali menangis. Ia berdiri perlahan. Kemudian berjalan menghampiri Chandra. Nak. Ibu minta maaf. Karena ibu, kamu jadi ikut difitnah. Chandra menggeleng. Jangan minta maaf, Bu. Tidak ada yang salah. Bu Lastri tersenyum tipis. Terima kasih. Sudah mau menemani ibu 2 hari ini. Kalau nanti ibu dibawa polisi, kamu jangan ikut campur. Pergilah mencari pekerjaan yang baik. Kalimat itu membuat mata Chandra memerah. Ia benar-benar tidak sanggup lagi melihat penderitaan ibunya. Namun ia masih bertahan. Sedikit lagi kebenaran akan muncul. Ketua RT akhirnya menghubungi kantor polisi sektor kecamatan. Seorang warga meminjamkan telepon. Tolong kirim petugas. Di rumah Pak Wiryo ada dugaan pencurian. Mendengar kata polisi, wajah Arman berubah semakin pucat. Tanpa sadar ia melangkah mundur. Chandra memperhatikannya. Semakin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Sementara menunggu polisi datang, suasana tetap tegang. Tidak ada lagi yang berbicara. Hanya terdengar isak tangis Bu Lastri. Beberapa anak kecil yang sejak tadi bermain mulai ketakutan.
Seorang bocah perempuan menghampiri Bu Lastri. "Nenek, jangan nangis." Bocah itu menyodorkan selembar tisu. Bu Lastri tersenyum sambil mengusap kepala anak itu. "Terima kasih." Melihat pemandangan itu, beberapa tamu mulai merasa iba. Namun Bu Rina tetap bersikeras. "Jangan terpengaruh. Penjahat memang pandai berpura-pura." Tak lama kemudian, terdengar suara sirene kendaraan polisi dari kejauhan. Mobil patroli memasuki halaman rumah. 2 orang polisi turun. Salah satunya adalah seorang brigadir senior bernama Pak Rudi. Ia memberi salam kepada semua yang hadir. "Ada laporan pencurian?" Pak Wiryo mengangguk. "Iya, Pak." Pak Rudi mendengarkan penjelasan semua pihak tanpa memotong. Ia memeriksa kotak perhiasan. Lalu memandang Bu Lastri. "Ibu, apa benar barang ini ditemukan di dalam karung Ibu?" "Iya. Tapi saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sana." Pak Rudi mengangguk. Kemudian ia bertanya kepada semua tamu satu persatu. Semakin lama, wajahnya semakin serius. Sebab semua orang hanya mendengar. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat. Setelah hampir 30 menit memeriksa, Pak Rudi berkata, "Secara hukum, kasus ini belum bisa disimpulkan. Masih perlu penyelidikan." Namun Maya langsung membentak. "Pak Polisi, buktinya jelas." Pak Rudi tetap tenang. "Barang bukti memang ada. Tetapi, saya belum tahu siapa yang meletakkannya." Kalimat itu membuat Arman menelan ludah. Ia mulai berkeringat lebih deras. Chandra tidak melepaskan pandangannya sedikit pun. Saat pemeriksaan hampir selesai, tiba-tiba Dimas kehilangan kesabaran. Ia berjalan cepat menghampiri Chandra. "Lihat. Gara-gara kamu, acara keluarga jadi rusak." Tanpa diduga, Dimas mendorong dada Chandra cukup keras. Chandra mundur 1 langkah. Namun ia tidak membalas. Bu Lastri langsung berdiri di depan Chandra. "Jangan. Dia tidak salah." Dimas semakin emosi. "Pergi kamu." Ia kembali mendorong. Dorongan kali ini mengenai tubuh Bu Lastri. Perempuan tua itu kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjatuh membentur sudut meja kayu. Brak! Suara benturan terdengar begitu keras. Semua orang terkejut. Darah perlahan mengalir dari pelipis Bu Lastri. "Ibu!" teriak Chandra spontan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, ia memanggil perempuan tersebut dengan sebutan yang keluar begitu saja dari lubuk hatinya. Bu Lastri yang masih sadar menatap wajah Chandra. Meskipun bingung, ia tetap tersenyum. "Tidak apa-apa. Nak. Jangan marah." Kalimat itu justru membuat hati Chandra hancur. Perempuan yang sedang terluka itu masih memikirkan dirinya. Pak Rudi segera memeriksa luka Bu Lastri. "Ambil kotak P3K." Beberapa warga berlari. Namun darah terus mengalir. Bu Lastri berusaha bangkit. "Aku tidak apa-apa." Chandra memegang bahunya. "Jangan bergerak." Tangannya mulai bergetar. Seluruh tubuhnya dipenuhi kemarahan yang selama ini ia tahan. Ia melihat darah yang menetes ke lantai. Darah ibunya. Perempuan yang selama 20 tahun hidup menderita. Perempuan yang tetap mempertahankan kejujuran meski dihina. Perempuan yang bahkan rela terluka demi melindungi seseorang yang belum ia sadari adalah anak kandungnya. Chandra perlahan menundukkan kepala. Tangannya mengepal kuat. Rahangnya mengeras. Semua direktur perusahaan mengenalnya dengan satu kebiasaan. Setiap kali ia benar-benar marah, ia selalu melakukan satu hal. Perlahan, ia mengangkat tangan kirinya. Di balik lengan baju lusuh yang dikenakannya, tampak sebuah jam tangan hitam sederhana. Tidak ada yang menyadari bahwa jam itu bukan jam biasa. Jam itu terhubung langsung dengan pusat keamanan Pratama Group. Chandra mengusap darah yang menempel di telapak tangannya. Lalu menatap Bu Lastri yang masih berusaha tersenyum di tengah luka. Air matanya akhirnya jatuh. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik. "Maafkan aku, Bu." Penyamaran ini,
Cukup sampai di sini. Jari telunjuknya perlahan menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di sisi jam tangan itu. Tak ada bunyi. Tak ada cahaya. Tak ada seorang pun yang menyadari apa yang baru saja terjadi. Namun puluhan kilometer dari desa itu, di ruang pusat keamanan Pratama Group, sebuah alarm darurat tingkat tertinggi tiba-tiba menyala. Dan dalam hitungan detik, puluhan kendaraan hitam mulai bergerak menuju desa Sumber Makmur. Tidak seorang pun di rumah Pak Wiryo mengetahui bahwa hidup mereka akan berubah dalam beberapa menit ke depan. Maafkan aku, Bu. Penyamaran ini cukup sampai di sini. Jari telunjuk Chandra masih menempel pada tombol kecil di sisi jam tangannya. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Tak ada satupun orang di rumah Pak Wiryo yang menyadari bahwa tombol sederhana itu telah mengirimkan sinyal darurat tingkat tertinggi ke pusat keamanan Pratama Group. Sementara itu, Bu Lastri masih terduduk di lantai. Darah dari pelipisnya terus menetes perlahan. Pak Rudi menekan luka itu menggunakan kain bersih agar pendarahannya berhenti. Ibu harus dibawa ke puskesmas. Bu Lastri menggeleng pelan. Jangan dulu. Saya masih baik-baik saja. Ibu sudah berdarah seperti ini, masih bilang baik-baik saja? Pak Rudi menghela napas. Perempuan tua itu benar-benar lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Chandra berlutut di samping Bu Lastri. Dengan tangan gemetar ia membantu menahan kain di pelipis ibunya. Dalam hidupnya sebagai CEO, ia pernah menghadapi kerugian miliaran rupiah. Ia pernah berhadapan dengan pejabat tinggi. Ia pernah memimpin ribuan karyawan. Namun, melihat darah ibunya sendiri membuat seluruh keberanian itu runtuh. Maaf. Bisiknya pelan. Bu Lastri tersenyum. Nak. Ibu tidak apa-apa. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Ucapan itu membuat dada Chandra kembali sesak. Bahkan ketika terluka, Bu Lastri masih berusaha menenangkan dirinya. Di sisi lain ruangan, Bu Rina masih tampak kesal. Pak Polisi. Kasusnya jangan berhenti. Mereka tetap harus diperiksa. Pak Rudi menjawab tenang. Ibu. Semua ada prosedurnya. Kami tidak bisa menetapkan seseorang sebagai pelaku hanya berdasarkan dugaan. Maya ikut menyela. Tapi kalung itu ada di karung mereka. Pak Rudi mengangguk. Benar. Itulah sebabnya kami akan menyelidiki lebih lanjut. Belum selesai ia berbicara. Tiba-tiba terdengar suara deru mesin kendaraan dari arah jalan desa. 1 kendaraan. Lalu 2. 5. 10. Suara itu semakin keras. Semua tamu saling berpandangan. Ada apa? Banyak sekali mobil. Beberapa anak kecil berlari keluar halaman. Mereka berteriak kegirangan. Mobil hitam. Banyak mobil hitam. Pak Wiryo berjalan menuju teras rumah. Matanya langsung membelalak. Dari kejauhan tampak belasan mobil SUV hitam memasuki desa dengan kecepatan sedang. Mobil-mobil itu berhenti berjejer rapi di depan rumah. Seluruh warga yang sedang beraktivitas langsung menghentikan pekerjaannya. Mereka belum pernah melihat iring-iringan kendaraan semewah itu memasuki desa. Pintu mobil pertama terbuka. Turun beberapa pria bertubuh tegap mengenakan setelan hitam. Mereka memakai alat komunikasi di telinga. Gerakan mereka cepat namun teratur. Satu persatu mereka menyebar mengelilingi rumah. Suasana mendadak berubah tegang. Pak Rudi langsung berdiri tegak. Naluri kepolisiannya mengatakan bahwa orang-orang ini bukan orang biasa. Tak lama kemudian, pintu mobil paling depan terbuka. Seorang pria berusia sekitar 55 tahun turun dengan jas abu-abu yang sangat rapi. Wajahnya tenang. Namun wibawanya langsung terasa. Begitu melihat Chandra dari kejauhan, pria itu mempercepat langkahnya. Pak Surya, Sekretaris Utama Pratama Group. Di belakangnya menyusul beberapa direktur perusahaan, serta puluhan pengawal. Semua berjalan menuju rumah. Bu Rina mulai panik. Siapa mereka? Pak Wiryo menggeleng. Aku tidak tahu. Begitu sampai di depan teras, seluruh pengawal berhenti. Mereka membentuk 2 barisan. Suasana menjadi sangat hening.
Tak ada satupun warga yang berani berbicara. Pak Surya melangkah ke depan. Tatapannya langsung tertuju kepada Chandra. Saat melihat bercak darah di tangan Chandra dan luka di pelipis Bu Lastri, wajahnya berubah pucat. "Pak!" Suara Pak Surya terdengar bergetar. "Apa yang terjadi?" Belum sempat Chandra menjawab, Pak Surya membungkukkan badan sangat dalam. Diikuti seluruh direktur. Diikuti seluruh pengawal. Puluhan orang itu serempak memberi hormat. "Selamat siang, Pak Direktur Utama." Seluruh ruangan membeku. Tak seorang pun bergerak. Bu Rina memandang Chandra dengan mata membelalak. Dimas menjatuhkan gelas yang sedang dipegangnya. Prang! Gelas itu pecah berkeping-keping. Maya menutup mulutnya. "Direktur Utama?" Pak Wiryo mundur beberapa langkah. Wajahnya kehilangan warna. Sementara Bu Lastri hanya memandang Chandra dengan penuh kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Surya kembali berbicara. "Maaf, Pak. Kami datang terlambat. Tolong izinkan dokter perusahaan segera memeriksa beliau." Dua orang tenaga medis yang ikut bersama rombongan segera maju membawa koper medis. Mereka langsung berlutut di hadapan Bu Lastri. "Ibu, izinkan kami memeriksa luka Ibu." Bu Lastri buru-buru menggeleng. "Tidak usah. Saya bukan siapa-siapa." Dokter itu tersenyum hormat. "Bagi kami, Ibu sangat penting." Kalimat itu membuat semua orang semakin bingung. Bu Rina mulai tertawa kecil. Namun tawanya terdengar dipaksakan. Ini pasti salah orang. Iya kan?" Pak Surya menoleh perlahan. Tatapannya tajam. "Apakah Ibu sedang berbicara tentang Bapak Chandra Pratama?" Bu Rina mengangguk gugup. "Iya." Pak Surya menjawab dengan suara tegas. Beliau adalah pendiri sekaligus Direktur Utama Pratama Group. Perusahaan yang memiliki lebih dari 30 anak perusahaan di seluruh Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di negeri ini. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Pak Surya membuat wajah para tamu semakin pucat. Dimas mulai mundur perlahan. Kakinya gemetar. "Tidak mungkin. Itu tidak mungkin." Pak Surya mengeluarkan sebuah kartu identitas perusahaan berwarna hitam. Di atasnya terpampang jelas foto Chandra. Nama, jabatan, dan logo perusahaan. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Pak Rudi, sang polisi, langsung memberi hormat. "Maaf, Pak. Saya tidak mengetahui identitas Bapak." Chandra menggeleng pelan. "Tidak perlu minta maaf. Bapak hanya menjalankan tugas." Pak Rudi mengangguk hormat. Dalam hati ia kagum. Meski memiliki kedudukan tinggi, Chandra tetap berbicara dengan rendah hati. Sementara itu, Bu Lastri masih memandangi wajah Chandra. "Nak, kamu orang kaya?" Chandra tersenyum tipis. "Iya, Bu. Tapi hari ini, saya datang bukan sebagai orang kaya. Saya datang sebagai anak yang sedang mencari ibunya." Kalimat itu membuat Bu Lastri terdiam. Entah mengapa, dadanya tiba-tiba berdebar sangat kencang. Anak. Mencari ibu. Usianya. Wajahnya. Senyumnya. Semuanya terasa begitu akrab. Namun pikirannya belum berani menyimpulkan apapun. Di sisi lain, Arman mulai mencoba menyelinap keluar melalui pintu belakang. Gerakannya sangat pelan. Ia berharap tidak ada yang memperhatikan. Namun salah satu pengawal melihatnya. "Berhenti." Arman langsung panik. Saya mau pulang." Pengawal itu menggeleng. "Maaf. Tunggu sebentar." Pak Rudi ikut mendekat. "Kenapa terburu-buru?" Tidak ada." Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Chandra memperhatikan semuanya dari kejauhan. Instingnya semakin kuat. Pria itu menyimpan sesuatu. Chandra berdiri perlahan. Ia menatap seluruh tamu yang sejak pagi menghina Bu Lastri.
Tatapannya tenang, namun penuh wibawa. Tidak ada lagi sosok buruh miskin yang menundukkan kepala. Yang berdiri di hadapan mereka kini adalah seorang pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan besar. Sejak saya datang ke desa ini, saya melihat satu hal. Semua orang diam. Saya melihat bahwa kemiskinan dijadikan alasan untuk menghina seseorang. Tak ada yang berani menyela. Saya melihat seorang ibu yang tetap jujur, meski dihina. Seorang ibu yang tetap membela orang lain, meski dirinya sendiri difitnah. Suara Chandra mulai bergetar. Dan saya juga melihat orang-orang yang begitu mudah menuduh. Hanya karena melihat pakaian. Burina menundukkan kepala. Dimas menggigit bibirnya. Tak satu pun berani membalas. Chandra kemudian berjalan mendekati Bu Lastri. Ia berlutut di hadapan perempuan tua itu. Seluruh ruangan kembali hening. Dengan tangan gemetar, Chandra mengeluarkan dompet kulit hitam dari saku celananya. Ia membuka bagian paling dalam. Lalu mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah kusam. Foto seorang perempuan muda yang sedang memeluk anak laki-laki kecil. Chandra menyerahkan foto itu kepada Bu Lastri. "Ibu, tolong lihat foto ini." Bu Lastri menerima foto tersebut. Begitu matanya melihat gambar itu, tubuhnya langsung bergetar. Tangannya gemetar hebat. Air matanya mengalir deras. Itu foto anakku? Chandra menahan napas. Dengan suara yang bergetar, ia berkata pelan. "Bu, masih ingat anak kecil yang hilang di terminal 20 tahun lalu?" Bu Lastri memegang dadanya. Napasnya mulai tidak beraturan. Ia menatap wajah Chandra. Lalu melihat kembali foto lama itu. Satu persatu kenangan mulai kembali. Tatapan mata. Lesung pipi. Bekas luka kecil di pelipis kanan Chandra yang didapat saat kecil karena terjatuh dari pohon mangga. Bu Lastri perlahan mengangkat tangannya. Menyentuh bekas luka itu. Air matanya semakin deras. Bibirnya bergetar. "Chandra?" Suasana menjadi sangat hening. Tak ada satupun yang berani bernapas keras. Chandra menggenggam tangan perempuan itu. Air matanya akhirnya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. "Iya, Bu. Chandra sudah pulang." Kalimat sederhana itu membuat Bu Lastri menjerit lirih. Tangisnya pecah. Ia langsung memeluk Chandra sekuat tenaga. "Anakku. Chandra, ibu benar-benar menemukanmu." Seluruh ruangan ikut larut dalam keharuan. Bahkan Pak Rudi dan beberapa pengawal tampak mengusap mata mereka. Namun, di tengah tangisan bahagia itu, Chandra perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya kini beralih kepada Arman yang semakin pucat. Ia berkata dengan suara tenang. "Sekarang, sudah waktunya mencari siapa yang sebenarnya memasukkan kalung itu ke dalam karung ibuku." Mendengar kalimat itu, wajah Arman seketika berubah pucat pasi. Dan semua orang sadar. Rahasia terbesar ternyata belum sepenuhnya terungkap. Sekarang sudah waktunya mencari siapa yang sebenarnya memasukkan kalung itu ke dalam karung ibuku. Kalimat Chandra membuat seluruh ruangan kembali hening. Beberapa saat sebelumnya, suasana dipenuhi tangis haru ketika Bu Lastri akhirnya mengetahui bahwa pria yang selama 2 hari menemaninya ternyata adalah putra kandung yang telah hilang selama 20 tahun. Namun kini, tatapan semua orang perlahan beralih ke arah Arman. Pria muda itu tampak semakin gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya bergetar hebat. Pak Rudi memperhatikan perubahan itu. "Saudara Arman, tolong ke depan." Arman memaksa tersenyum. Saya tidak tahu apa-apa." Pak Rudi melangkah mendekat. "Kalau memang tidak tahu apa-apa, kenapa sejak tadi ingin pergi?" Arman menelan ludah. "Saya mau pulang. Takut ada masalah." Pak Rudi menggeleng pelan. "Justru sekarang masalahnya belum selesai. Tolong ikut kami sebentar." Arman melangkah perlahan. Semua mata tertuju kepadanya. Burina mulai terlihat cemas. "Pak Polisi,
Jangan asal menuduh. Pak Rudi menjawab tenang. Saya tidak menuduh. Saya hanya ingin bertanya. Ia lalu menghadap Arman. Tadi pagi. Di mana posisi saudara sebelum acara makan dimulai? Arman menjawab gugup. Di luar. Apa ada saksi? Tidak. Lalu, apakah saudara sempat masuk ke dalam rumah? Arman terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Saya mau ambil charger. Pak Rudi mengangguk. Berarti saudara memang sempat berada di dekat kamar tempat kalung itu disimpan. Wajah Arman semakin pucat. Chandra tidak ikut berbicara. Ia hanya mengamati. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan, ia belajar satu hal. Orang yang bersalah seringkali menjatuhkan dirinya sendiri. Tidak perlu dibentak. Tidak perlu diancam. Cukup diberi kesempatan berbicara. Pak Rudi meminta semua orang tetap tenang. Kemudian ia memeriksa kembali kotak perhiasan yang berisi kalung emas. Ia mengenakan sarung tangan. Lalu mengangkat kotak itu perlahan. Saudara Maya. Ibu yakin terakhir kali menaruh kalung ini di atas meja rias? Iya. Lalu kotaknya terbuka atau tertutup? Tertutup. Pak Rudi mengangguk. Ia kembali memperhatikan kotak tersebut. Kemudian berkata, aneh. Semua orang menoleh. Kenapa, Pak? Pak Rudi menunjukkan bagian bawah kotak. Lihat ini. Di bagian bawah kotak masih menempel serpihan tanah berwarna kemerahan. Pak Rudi lalu bertanya kepada Pak Wiryo. Di dalam rumah lantainya keramik semua. Betul? Kalau begitu, dari mana tanah ini berasal? Ruangan kembali sunyi. Pak Rudi melanjutkan. Tanah seperti ini hanya ada di halaman belakang. Semua orang saling berpandangan. Halaman belakang. Tempat Arman tadi sempat lewat. Saat itulah seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun tiba-tiba mengangkat tangan. Pak Polisi. Semua orang menoleh. Anak itu adalah cucu tetangga yang sejak pagi bermain di halaman. Ada apa, Nak? Saya lihat Om Arman. Masuk ke belakang rumah. Terus pegang kotak warna merah. Arman langsung berteriak. Bohong. Namun anak kecil itu menggeleng. Saya benar. Waktu itu Om bilang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ruangan langsung gempar. Pak Rudi memandang Arman tajam. Masih mau menyangkal? Arman mulai mundur. Tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, salah seorang pengawal Chandra mendekati Pak Surya. Pak, izinkan saya. Pengawal itu menunjuk kamera kecil yang terpasang di dashboard salah satu mobil perusahaan. Tadi saat masuk desa, kamera kami sempat merekam halaman depan rumah. Pak Surya langsung mengangguk. Laptop segera dibuka. Rekaman diputar. Semua orang memperhatikan layar. Beberapa menit rekaman berlalu. Lalu, terlihat dengan jelas Arman berjalan tergesa-gesa dari arah belakang rumah. Tangannya tampak menyembunyikan sesuatu di balik jaket. Tak lama kemudian ia menghampiri karung milik Bu Lastri. Ia menunduk beberapa detik. Lalu pergi. Walaupun gambar tidak menunjukkan isi benda yang dimasukkan, waktunya tepat sebelum keributan dimulai. Ruangan langsung gaduh. Itu Arman? Ya Allah. Berarti benar? Pak Rudi segera menghentikan rekaman. Ia menatap Arman. Saudara, saya beri kesempatan terakhir. Jujur. Atau, kami proses sesuai hukum. Arman akhirnya jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Iya. Saya yang melakukannya. Semua orang terkejut. Bu Rina sampai memegang dadanya. Mengapa? Arman menangis semakin keras. Saya punya banyak utang judi online. Saya mau ambil kalung itu. Nanti saya jual. Tapi, takut ketahuan. Makanya saya sembunyikan dulu. Pas semua ribut, saya mau ambil lagi.
Ternyata, keburu ditemukan. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang menyangka. Orang yang selama ini diam justru pelaku sebenarnya. Pak Rudi langsung memborgol Arman. Saudara Arman, Anda kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arman menundukkan kepala. Sebelum dibawa pergi, ia menangis di hadapan Bu Lastri. Maaf. Saya jahat. Saya tahu Bibi orang baik. Tapi saya panik. Bu Lastri mengusap air matanya. Dengan suara lembut ia berkata, Ibu memaafkan. Tapi, kamu harus bertanggung jawab. Semua orang kembali terdiam. Bahkan setelah difitnah. Bahkan setelah dipermalukan. Bu Lastri masih mampu memberi maaf. Kini giliran Bu Rina dan Maya yang tidak sanggup mengangkat wajah. Mereka perlahan mendekati Bu Lastri. Air mata mulai mengalir. Lastri, maafkan kami. Kami terlalu cepat menuduh. Maya ikut menangis. Saya malu. Saya bahkan menghina ibu. Bu Lastri hanya tersenyum. Sudahlah. Semoga ini jadi pelajaran. Namun Chandra belum selesai. Ia berdiri perlahan. Seluruh ruangan kembali memperhatikannya. Saya memaafkan. Tapi, mulai hari ini, jangan pernah lagi mengukur harga seseorang dari pakaiannya. Karena kemiskinan bukan aib. Yang menjadi aib adalah ketika seseorang kehilangan kejujuran dan hati nuraninya. Tak seorang pun mampu membantah. Beberapa hari kemudian, Desa Sumber Makmur mendadak ramai. Alat-alat berat mulai berdatangan. Truk material keluar masuk desa. Semua warga bertanya-tanya. Ternyata, semua itu merupakan perintah langsung dari Chandra. Rumah bambu Bu Lastri dibongkar. Di atas tanah yang sama dibangun rumah baru yang nyaman. Bukan rumah mewah yang berlebihan. Melainkan rumah yang hangat. Dengan halaman luas. Kamar yang cukup. Dapur yang bersih. Dan, di halaman depan tetap ditanam pohon mangga serta bunga melati. Sama seperti rumah lama mereka. Saat rumah itu selesai dibangun, Bu Lastri berdiri lama di depan pintu. Air matanya menetes. Chandra. Kenapa sebesar ini? Chandra tersenyum. Dulu. Waktu kecil. Chandra pernah janji. Chandra mau bikin rumah supaya ibu tidak kehujanan lagi. Bu Lastri langsung memeluk putranya. Ibu ingat. Ibu ingat semuanya. Namun Chandra tidak berhenti sampai di situ. Ia mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa. Di hadapan kepala desa dan masyarakat, ia berkata, Dulu, ibu saya hidup sendiri. Bukan karena malas. Tapi karena tidak ada yang membantu. Saya tidak ingin ada ibu lain mengalami hal yang sama. Hari itu juga, Chandra mengumumkan beberapa program. Ia membangun bank sampah modern agar para pemulung memiliki pekerjaan yang lebih layak. Ia memberikan modal usaha tanpa bunga bagi warga kecil yang ingin membuka usaha. Ia mendirikan beasiswa Cinta Ibu untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ia memperbaiki jalan desa yang selama bertahun-tahun rusak. Ia membangun perpustakaan kecil dan taman bermain anak. Serta menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis setiap bulan bagi para lansia. Seluruh warga bertepuk tangan. Banyak yang menitikkan air mata. Kebaikan itu tidak hanya mengubah kehidupan Bu Lastri, tetapi juga mengubah masa depan seluruh desa. Sebulan kemudian, Pak Wiryo datang bersama seluruh keluarganya ke rumah Bu Lastri. Mereka membawa buah tangan sederhana. Pak Wiryo berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Lastri, maafkan kakak. Selama ini kakak terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri. Bu Lastri memegang tangan kakak iparnya. Tidak apa-apa. Kita tetap keluarga. Bu Rina dan Dimas pun meminta maaf. Kali ini bukan karena takut kepada Chandra. Melainkan karena benar-benar menyadari kesalahan mereka. Chandra melihat semua itu tanpa dendam. Ia tahu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tetapi memilih untuk menghentikan rantai kebencian. Suatu sore,
Ketika matahari mulai tenggelam di balik sawah, Chandra dan Bulastri duduk di teras rumah baru mereka. Angin berembus pelan. Harum bunga melati memenuhi halaman. Bulastri menyandarkan kepalanya di bahu putranya. Chandra. Iya, Bu. Kalau waktu bisa diputar, Ibu tidak akan pernah melepaskan tanganmu di terminal itu. Chandra menggenggam tangan ibunya. Bukan salah Ibu. Allah hanya sedang menguji kita. Lihat sekarang. Allah juga yang mempertemukan kita kembali. Bulastri tersenyum sambil mengusap wajah putranya. Ibu bangga. Bukan karena kamu kaya. Tapi, karena hatimu tetap menjadi anak kecil yang selalu menyayangi ibunya. Chandra menahan air mata. Lalu mencium tangan Bulastri dengan penuh hormat. Semua yang Chandra miliki hari ini tidak akan pernah bisa membayar satu tetes air mata ibu. Tapi selama Chandra masih hidup, Chandra akan berusaha membuat ibu tersenyum setiap hari. Bulastri memeluk putranya erat. Kali ini, tak ada lagi terminal yang memisahkan mereka. Tak ada lagi malam-malam panjang yang dipenuhi kerinduan. Tak ada lagi doa yang menggantung tanpa jawaban. Yang tersisa hanyalah seorang ibu, seorang anak, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah setelah penantian selama 20 tahun. Sebagai penutup, berikut closing yang hangat dan cocok untuk video YouTube. Alhamdulillah, sahabat, demikianlah kisah kita hari ini. Semoga cerita ini dapat mengingatkan kita bahwa kasih sayang seorang ibu dan bakti seorang anak adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilan atau keadaan ekonominya, karena kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan diukur dari kekayaan, melainkan dari kejujuran, ketulusan, dan akhlaknya. Perlu kami sampaikan bahwa kisah yang baru saja Anda saksikan hanyalah sebuah cerita fiktif. Nama tokoh, tempat, peristiwa, maupun alur cerita merupakan hasil karya imajinasi yang dibuat semata-mata untuk memberikan inspirasi, pelajaran hidup, serta hikmah kepada kita semua. Apabila terdapat kemiripan nama, tempat, atau peristiwa dengan kejadian nyata, hal tersebut murni tidak disengaja. Semoga setiap pesan kebaikan yang terkandung dalam cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai dan menghormati kedua orang tua, saling menghargai sesama, serta selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika Anda menyukai kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.